Pangan Jali. Om Swastiastu. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Putu Angelia Mariani. Saya Indah Permatasari. Saya Putu Gita Sukmayanti. Dan saya Nima Delisti Ari. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi di Indonesia dan identifikasi badan usaha berbentuk koperasi. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke materi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi di Indonesia. Yang pertama yaitu pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dalam pembangunan jangka panjang pertama telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang sangat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota, maupun nilai usaha koperasi. Koperasi juga telah terlihat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat dan sekaligus mulai dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keadaan ini antara lain merupakan hasil dari berbagai kebijaksanaan perkoperasian, kebijaksanaan makro, dan sekaligus peran tersebut ditempuh melalui program pembinaan kelembagaan koperasi. Sesuai dengan tahapan pembangunan nasional, dalam pembangunan jangka panjang pertama, peranan pemerintah dalam pembangunan koperasi pada masa itu cukup besar. Terutama ada kegiatan yang bersifat perintis dan kegiatan perekonomian lainnya yang belum sepenuhnya mampu dilakukan oleh koperasi. Kebijaksanaan pembinaan usaha koperasi sejak rencana pembangunan 5 tahun pertama yang diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan program pengadaan pangan nasional melalui koperasi unit desa didukung dengan pemberian kredit pengadaan pangan beserta penyediaan jaminan kreditnya yang kemudian memberikan sumbangan besar bagi swasembada pangan tahun 1984. Kemudian, Gerakan Koperasi Indonesia telah memiliki organisasi tunggal, yaitu Dewan Koperasi Indonesia atau DKOPIN, yang berfungsi sebagai wadah perjuangan pembawaan aspirasi bagi kepentingan gerakan koperasi. Nah, selain itu, selama PJP 1 juga telah dibentuk prasarana penunjang bagi PJP 2. Prasarana penunjang tersebut diantaranya adalah Institut Manajemen Koperasi Indonesia atau IKOPIN, dan Akademi Koperasi atau AKOP sebagai lembaga pendidikan pencetak sarjana dan kader pembangunan koperasi yang ahli di bidang manajemen koperasi. Nah, pada saat itu pula telah berdiri Koperasi Jasa Audit atau KJA yang tersebar di 20 provinsi dan berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa audit, jasa bimbingan dan manajemen, serta jasa pelatihan. Di bidang asuransi, Gerakan Koperasi juga telah memiliki Koperasi Asuransi Indonesia atau KAI. Di bidang keuangan, telah dibentuk Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi atau Perum PKK yang merupakan penyempurnaan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi atau LJKK dan berfungsi memberikan jaminan atas kredit kepada koperasi yang diberikan oleh bank. Nah, selain itu, telah pula dibentuk Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bank Bukopin dan lembaga keuangan lainnya seperti Koperasi Pembiayaan Indonesia atau KPI, Koperasi Bank Perkreditan Rakyat atau KBPR, dan Koperasi Simpan Pinjam atau KSP. Modal penting lainnya dalam pengembangan koperasi pada pembangunan jangka panjang kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan koperasi yang selaras dengan pembangunan di sektor-sektor lainnya dalam upaya membangun koperasi yang maju dan mandiri. Nah, pada prinsipnya, Undang-Undang Perkoperasian yang baru memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada gerakan koperasi untuk menentukan arah pengembangan usaha agar makin sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Di samping itu, pemerintah tetap memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan dalam rangka memandirikan koperasi. Kemudian yang kedua yaitu tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan koperasi. Nah, yang pertama yaitu tantangan dalam pembangunan koperasi. Nah, tantangan dalam pembangunan koperasi itu adalah mengembangkan koperasi menjadi badan usaha yang sehat,
kuat, maju, mandiri, dan memiliki daya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang berujung pada meningkatnya perekonomian secara nasional. Nah, dalam kenyataannya, koperasi itu masih mengalami berbagai hambatan struktural dan sistem untuk dapat berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan. Antara lain, dalam memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dengan demikian, yang menjadi tantangan adalah mewujudkan koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Nah, inti kekuatan koperasi terletak pada anggota yang berpartisipasi aktif dalam organisasi koperasi dan kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam wadah koperasi. Nah, sebenarnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi itu sudah mulai meningkat, namun belum cukup memadai, antara lain disebabkan oleh adanya berbagai hambatan untuk meningkatkan manfaat koperasi bagi anggotanya. Nah, hal ini telah menyebabkan lambatnya koperasi mengakar dalam masyarakat. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi masih harus meningkatkan kemampuannya dalam menggerakkan dan menampung peran serta masyarakat luas. Nah, oleh karena itu, mewujudkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berakar dalam masyarakat juga merupakan tantangan dalam pembangunan koperasi di Indonesia. Nah, itu tadi tantangan dalam pengembangan koperasi. Yang kedua yaitu kendala dalam pembangunan koperasi. Yang pertama yaitu tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia koperasi yang pada umumnya itu belum memadai. Kemudian yang kedua yaitu lemahnya struktur permodalan koperasi dan terbatasnya akses untuk pendanaan dari luar. Kemudian yang ketiga yaitu terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi secara nasional bagi koperasi. Kemudian yang keempat yaitu mekanisme dari kelembagaan dan sistem koperasi yang belum berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu masih kurangnya kepercayaan dalam bekerja sama bagi terwujudnya jaringan usaha antara koperasi dan pelaku ekonomi lainnya. Yang keenam yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tertentu. Kemudian yang ketujuh, kurang efektifnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program pembinaan koperasi antar sektor dan antar daerah. Kemudian yang terakhir, yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi, serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang tercermin dari masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan koperasi itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai poin ketiga tentang peluang dalam pembangunan koperasi. Selaras dengan perkembangan pembangunan yang dinamis dan pertumbuhan ekonomi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6, terbuka berbagai peluang usaha yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan koperasi. Pembangunan nasional dalam pembangunan jangka panjang kedua, khususnya rencana pembangunan 5 tahun ke-6 yang mendahulukan aspek pemerataan, akan membuka peluang yang lebih besar bagi pembangunan koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai landasan hukum baru, juga memberikan peluang yang diharapkan akan mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai hasil pembangunan yang berkelanjutan akan menciptakan peluang bagi berkembangnya usaha koperasi di masa depan. Selanjutnya, adapun arahan, sasaran, dan kebijaksanaan pembangunan koperasi. Yang pertama, arahan pembangunan koperasi. Perkembangan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat yang diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien serta menjadi gerakan rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat agar mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, koperasi di pedesaan khususnya perlu dikembangkan mutu dan kemampuannya serta ditingkatkan peranannya dalam kehidupan ekonomi di pedesaan. Fungsi dan peran koperasi juga menjadi tanggung jawab lembaga gerakan koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan dan pembawa aspirasi gerakan koperasi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai pembina dan pelindungnya. Yang kedua, sasaran pembangunan koperasi.
Sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 diantaranya adalah tertata serta mantapnya kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat. Sesuai dengan sasaran tersebut, maka pemerintahan kemudian menetapkan sasaran operasional pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia koperasi. Yang kedua, makin meningkatnya pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi tepat guna. Yang ketiga, makin kukuhnya struktur permodalan dan jaringan usaha koperasi secara horizontal dan vertikal. Dan yang terakhir, makin berfungsinya dan berperannya lembaga gerakan koperasi. Dengan demikian, diharapkan daya saing koperasi dan kesejahteraan anggota koperasi makin meningkat. Selain sasaran operasional yang bersifat umum, ditetapkan juga sasaran pengembangan koperasi di pedesaan dan perkotaan. Sasaran pengembangan koperasi di pedesaan antara lain, yang pertama, makin berkembangnya koperasi di pedesaan atau koperasi unit desa yang mampu memberikan kesempatan dan menumbuhkan prakarsa masyarakat di pedesaan untuk meningkatkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan sekaligus mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kedua, makin menyebarnya koperasi unit desa yang mandiri di seluruh pelosok tanah air. Yang ketiga, makin meningkatnya kualitas koperasi unit desa mandiri yang ada. Yang keempat, makin meningkatnya kemampuan usaha dan peran koperasi di pedesaan untuk mendorong berkembangnya agrobisnis, agroindustri, industri pedesaan, jasa keuangan, dan jasa lainnya termasuk penyediaan kebutuhan pokok. Yang kelima, makin berkembangnya koperasi sekunder yang menangani komoditas tertentu. Yang keenam, makin meningkatnya kualitas pelayanan usaha koperasi di pedesaan kepada para anggotanya dan masyarakat di daerah tertinggal, terisolasi, terpencil di perbatasan dan permukiman transmigrasi. Yang ketujuh, makin luas dan kukuhnya jaringan kerjasama antar koperasi dan kemitraan usaha dengan badan usaha lainnya. Selanjutnya, yang menjadi sasaran pengembangan koperasi di perkotaan adalah yang pertama, makin berkembangnya koperasi berbasis konsumen yang mampu melayani kebutuhan pokok para anggota dan masyarakat di daerah permukiman rakyat. Yang kedua, makin berkembangnya koperasi karyawan, koperasi pegawai negeri, dan koperasi di lingkungan TNI atau Polri. Yang ketiga, makin berkembangnya koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, koperasi dan koperasi jasa keuangan lainnya. Yang keempat, makin berkembangnya koperasi jasa berbagai bidang. Yang kelima, makin meningkatnya kualitas pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat di daerah perkotaan yang tertinggal. Dan yang terakhir, makin luasnya dan kukuhnya jaringan kerjasama antar koperasi dan kemitraan usaha dengan badan usaha lainnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai kebijaksanaan pembangunan koperasi. Kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 adalah meningkatkan akses dan pangsa pasar yang dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, meningkatkan keterkaitan usaha, memperluas akses terhadap sumber permodalan, meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen, mendorong koperasi agar benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi, meningkatkan kemampuan memperjuangkan kepentingan dan membawa aspirasi koperasi, meningkatkan akses terhadap teknologi dan lainnya dengan meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir, mengembangkan kemitraan antara lain dengan mengembangkan kerjasama antar koperasi. Selanjutnya, adapun masalah-masalah usaha dengan non-koperasi, yaitu masalah yang dihadapi di dalam dunia usaha dan dialami oleh pengusaha menengah umumnya dan golongan ekonomi lemah. Pada khususnya berkisar pada masalah permodalan, kemampuan dan keterampilan beroperasi serta manajemen, bentuk perusahaan dan terbatasnya pasaran. Permodalan dan pembiayaan usaha dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain yang pertama yaitu modal sendiri dari pemilik saham dan pemilik perusahaan, yang kedua modal sendiri berupa bagian laba yang ditanam kembali, yang ketiga kredit investasi dari bank, dan yang keempat pinjaman dari pihak ketiga yang dapat diperoleh dengan mengeluarkan surat-surat berharga dari dalam maupun luar negeri. Keempat sumber tersebut memang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk meningkatkan kegiatannya. Namun, bagi pengusaha golongan ekonomi lemah dirasa sulit
memenuhi persyaratan yang diperlukan. Hal ini disebabkan karena perusahaan golongan ekonomi lemah umumnya adalah perusahaan perorangan dan perusahaan tertutup. Selanjutnya yaitu alasan menjadi anggota koperasi. Dari segi ekonomi, kebutuhan fisiologis yang harus sama dipenuhi, misalnya makan dan minum. Sedangkan dari segi non-ekonomi adalah kebutuhan cinta kasih, penghargaan, keamanan, dan aktualisasi diri. Setiap anggota mengharapkan sesuatu manfaat dari koperasi seperti keuntungan ekonomi, yaitu peningkatan skala usaha, pemasaran, pengadaan barang dan jasa, fasilitas kredit, simpan anggota, pembagian hasil usaha, dan adapun keuntungan sosialnya, yaitu keuntungan berkelompok, pendidikan dan pelatihan, program sosial lainnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu partisipasi anggota pada koperasi. Dipandang dari kenyataan bahwa untuk mempertahankan diri, pengembangan, dan pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada kualitas dan partisipasi dari anggota-anggotanya. Oleh karena itu, para anggota harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai visi dari organisasi, misi, tujuan umum, sasaran, dan kemampuan untuk menguji kenyataan dalam memecahkan permasalahan dan perubahan-perubahan pada lingkungan. Partisipasi dalam koperasi ditujukan pula untuk menempatkan para anggota menjadi subjek dari pengembangan koperasi. Anggota menjadi subjek dari pengembangan koperasi. Anggota harus terlibat di dalam setiap langkah proses pengembangan koperasi dan tingkat penetapan tujuan, sasaran, dan penyusunan strategi. Baik, selanjutnya itu ada kegiatan usaha koperasi. Dalam kegiatan usaha koperasi itu memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha, yaitu diantaranya yang pertama unit usaha simpan pinjam, yang kedua perdagangan umum, yang ketiga penerbitan dan percetakan, yang keempat agrobisnis dan agroindustri, yang kelima jasa pendidikan, yang keenam jasa transportasi, yang ketujuh jasa pemasaran umum, yang kedelapan event organizer, dan yang terakhir kerjasama dengan BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta lainnya. Baik, yang terakhir itu ada tujuan dan nilai perusahaan. Dalam merumuskan tujuan perusahaan, perlu diperhatikan keseimbangan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan. Tujuan perusahaan tidak terbatas pada pemenuhan kepentingan manajemen seperti memaksimumkan keuntungan ataupun efisiensi, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan pemilik, modal, pekerja, konsumen, pemasok atau suppliers, lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Dalam banyak kasus perusahaan bisnis, maka tujuan umumnya dapat dikelompokkan jadi 3, yaitu memaksimumkan keuntungan, yang kedua memaksimumkan nilai perusahaan, dan yang terakhir memaksimumkan biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.